Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal moderasi beragama untuk kita persiapkan diri menghadapi seleksi P3K Kemena gitu ya tahun 2020 ini. Dan soal ini masuk ke part 2 di mana Maki sudah berbagi soal moderasi beragama di part 1-nya. Silakan kawan-kawan searching lagi di video Maki sebelumnya. Baik, untuk satu tuh kita langsung di KP gitu ya. Oke kawan-kawan, sebagaimana surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor P/6072/SD/B.2 sampai /2022 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K, bahwa salah satu tahapan seleksinya itu ada yang disebut dengan seleksi kompetensi. Di mana seleksi kompetensi ini terdiri dari dua, ada seleksi kompetensi CATBKN dengan bobot nilai 60% dan ada tes moderasi beragama yang berbasis CAT juga. Nah, bobotnya ini 40% juga. Mungkin kalau di SKD CPNS itu ada yang disebut dengan tes wawasan tes karakteristik pribadi, mungkin seperti itu atau ya. Nah, ini moderasi beragama itu semacam seperti itulah. Nah, makanya di waktu yang tersisa ini, karena pendaftaran itu nanti akan ditutup kalau nggak salah itu tanggal 6 Januari ini, maka mari kita persiapkan segala yang ada ini, waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak berlatihan dan juga memperbanyak berdoa gitu ya. Dan ini pokoknya di sini maka akan selalu berbagi kepada kawan-kawan semua terkait dengan soal moderasi beragama ini seperti apa sih. Nah, akan selalu update pokoknya, don't go anywhere, stay tune here. Baik, untuk urusan itu kita langsung aja ke TKP gitu ya. Di video sebelumnya maka sudah jelaskan bahwa moderasi itu adalah jalan tengah gitu ya. Seperti ini diambil dari orang berdiskusi atau yang disebut dengan moderator yang kita kenal ya. Atau sesuatu yang terbaik, jalan terbaik gitu ya. Ini di tengah-tengah itu moderasi. Sementara moderasi beragama itu berarti cara beragama jalan tengah sesuai gitu ya. Jadi tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Itu sudah Maki bahas di video sebelumnya, pokoknya silakan searching lagi. Soal nomor 1, di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu segitu ya. Selalu hadapi masalah dia sendiri sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu say kawan-kawan ya. Kita baca bareng-bareng ya. Soal nomor 1, menggambarkan watak Islam ialah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang bagus tindakan, ucapan, atau pikiran. Berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, dan E. Ekstremisme beragama. Jadi karena kita sedang membahas moderasi beragama, maka ya udah jawabannya adalah yang C gitu ya. Moderasi beragama itu adalah menggambarkan watak Islam moderat gitu dalam bertindak, jadi keseimbangan, adanya keseimbangan segala urusan yang bagus tindakan, ucapan, ataupun pikiran. Itu moderasi beragama. Itu kawan-kawan. Hidup, izin mantap kalau mantap. Next, nomor 2. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi, B. Keadilan, persatuan, dan humanisme, C. Ketuhanan, persatuan, dan dekreatan, D. Iman, takwa, dan syariat, E. Iman, jamaah, dan pedomannya. Jadi ruang lingkup moderasi beragama itu adalah adanya keadilan, kawan-kawan, keseimbangan, dan toleransi. Sebagaimana kita sampaikan tadi, moderasi itu udah kan di tengah ya, jalan tengah gitu. Jadi tidak berlebihan, berarti tidak berlebihan, tidak berarti adil nih, tidak pro kanan pro kiri berarti adil. Terus tidak berlebihan, berarti ada toleransi. Nah, itu ruang lingkupnya berarti adalah yang A, keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Begitu kan? Adsen. Hidup, izin mantap kalau mantap. Next, soal number 3. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa bersama minunya teh botol sosro gitu ya. Selalu yang besar dengan cuma jadi sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini. Kecuali, awas nih, apa? Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, D. Akomodatif. Nah, jadi yang menggambarkan watak seseorang itu moderat dalam beragama, maka ia akan mencerminkan 4 indikator. 1. Komitmen kebangsaan, toleransi, dia itu harus toleransi, anti kekerasan, tidak ada kekerasan, dan akomodatif. Yang bukan itu adalah humanisme. Kalau humanisme itu harus memiliki tidak hanya oleh moderat saja, moderat dan beragama. Gitu. Jadi indikatornya ada 4 ya, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif. Begitu kawan-kawan.
Idap-idap, izin mantap, kalau mantap next number 4. Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun penulisannya dijauh tebo tu susru gitu ya. Selalu sering simpan baik bus solution. Biar apa? Iya betul. Biar aspirasi gitu kan ya. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama, betul. Dalil tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Yang mana nih? Dalam kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Maka kita ini kalau dia moderasi dalam akhlak, kawan-kawan, yang E gitu ya. Jadi jawaban yang betul yang E. Ya, gitu kan, moderasi dalam akhlak. Jadi dalam kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk, makanya kita harus berakhlak. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Jadi adanya mengedepankan persaudaraan, akhlak, gitu kawan-kawan ya. Ada sen? Idap-idap, izin mantap, kalau mantap. Next, number 5. Di sini sudah segala semua masalah, namun apa masalah menjadi jauh tebo to sosro gitu. Selalu hidup salah sini sebaik bus solution. Berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, B. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Jadi kalau penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembang radikal, itu sebutnya reedukasi ya. Jadi pendidikan ya, pengajaran ulang. Jadi adanya edukasi itu berarti pengajaran ya. Di sini kata kunci pengajaran ya. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Begitu kawan kan? Az. Idap-idap, mantap kalau mantap. Next soal number 6. Di sini sudah sedang semua masalah, namun apa saya menjadi jauh tebo to sosro gitu. Selalu masalah yang semuanya sebaik bus solution. Berapa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Pandangan dan sikap keagamaan yang menunjukkan superioritas kelompok. Dan superioritas kelompok berarti menganggap kelompok itu super, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Nah, karena di sini ada kata menonjolkan superioritas, maka berarti ini ada seolah-olah ada eksklusivisme kawan-kawan, merasa eksklusif gitu kelompoknya. Jadi jawaban yang tepat itu yang A kawan-kawan ya. Begitu, understand? Idap-idap, izin mantap, kalau mantap. Next, number 7, the last number ini. Keyakinan dan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Pada di atas merupakan pengertian dari bla bla bla. A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Jadi adanya keyakinan atau praktik beragama yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan atau keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Nah, di sini ada kata kekerasan ini jadi usaha menghilangkan atau praktik meniadakan kehadiran pandangan keyakinan kelompok yang berbeda keyakinan nih. Dengan atau tanpa kekerasan artinya bisa juga menggunakan kekerasan. Maka ini masuknya ekstremisme kekerasan kawan-kawan. Jawabannya menurut yang D. Begitu kawan-kawan. Adzen. Idap-idap, izin mantap kalau mantap. Next, sudah selesai. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu jam sedekah seperti ini oleh Mang Aki, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuannya untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi P3K untuk soal moderasi beragama. Jadi sebagai kita ketahui bahwa soal moderasi beragama ini bobotnya 40% kawan-kawan. Jadi setelah kompetensi, nanti kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural, kita akan dihadapkan dengan tes moderasi beragama. Pokoknya kita siapkan. Insya Allah Maki akan selalu update di sini. Pokoknya don't go anywhere. Termasuk nanti soal kompetensinya Maki akan berbagi kepada kawan-kawan semua untuk persiapan diri menghadapi soal kompetensinya. Pokoknya tergantung nanti kalau banyak yang nonton, banyak view-nya, nanti akan semakin bersemangat lagi dalam membuat konten yang lebih hot lagi dan lebih update. Pokoknya insya Allah ya. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan tinggalkan pertanyaan kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu memungkinkan Maki akan bahas satu persatu. Oke kawan-kawan, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.